warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bersama kitab Asy-Syarah Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah bait-bait akidah dari guru beliau, seorang ulama besar dari kota Madinah, Syekh Ahmad Al-Qushayri, yang mensyarah yang berbicara tentang bait-bait akidah yang berhubungan dengan akidah Qusyairiyah. Dalam kitabnya Mandumatul Qushayri atau Akidah Qushayri. Untuk itu marilah kita mulai acara kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca li hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa li sahabati ajmain wa li baiti thayyibin wa li jami'i awliya salihin rijalan min nisan ahyan wa amwata fi masyariqil ardi wa magharibiha bahri wa bahriha wa li sayyidina Syekh Abdul Mun'im wa Sayyid Sayyid Jibril Hasan ya Syekh Abdullah Syekh Ahmad Syekh Muhammad bin Siddiq Al-Qumari Syekh bin Ata'ala Sakandari Sabul Abbas Malam Mursi wa Qutbil Aqtab Sayyidina Muhammad Syekh Abu Hasan Sa'di li Syekh Abdul Salam bin Masyish wa nakhusu khosatan Sayyidina Kiai Nurul Islam Kiai Adi Nasihul Umam Kiai Darmajaya wa Habib Umar Faisal Ali Darus wa Kiai Haji Diauddin Kuswandi wa Kiai Haji Curigod Kuritno wa Kiai Haris wa nakhusu khosatan Sayyidina Syekh Imam Fauzi wa Kiai Nur Basori wa Kiai Abu Syukur Salim wa Kiai Hasan Ulama wa Kiai Haji Abdurrahman Tegalrejo wa Syekh Abdul Muhyi Pamijahan Syekh Abdul Rabb Al-Fansuri Al-Jawi wa Syekh Ibrahim Al-Qurani wa Syekh Ahmad Al-Qushayri wa Syekh Ahmad Ali As-Sinawi Syekh Sebagawatullah bin Syekh Ruhullah Syekh Wajihuddin Al-Alawi Syekh Muhammad Ghoth Syekh Hadiatullah Sarmat Syekh Al-Hadz Khuduri Syekh Al-Qudin Syatari Syekh Abdullah Asyatari Syekh Muhammad Arif Syekh Muhammad Asyik wa Syekh Hadikul Limara'an Nahar wa jami'i masyayikhina minal awal al-muntaha furu'ihim wa usulihim man intasaba ilaihim lahum minna jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana keterangan tentang free will dan fatalis ya, yang digagas oleh, yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dan Syekh Ahmad Al-Qushayri. Untuk saat ini kita akan teruskan bagaimana keterangan lanjutan dari Syekh Ibrahim Al-Qurani tentang bait tersebut. Qala Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala fi kitabihil Ibanah fi ma naqalahu Ibnu Asakir fi Tabyin. Diungkapkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari, semoga Allah merahmatinya, dalam kitabnya yaitu Al-Ibanah, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Asakir fi Tabyin dalam kitab Tabyin, wa dzalika bi qiraati ala syekhina ayyadahullahu taala bi sanadihi sabiq ilahi. Dan ini saya bacakan, maksudnya Syekh Ibrahim Al-Qurani bacakan di hadapan guru saya, berarti Syekh Ahmad Al-Qushayri, semoga Allah menguatkannya, dengan sanad yang telah lalu. Manasu, dan beliau berkata dalam kutipan tersebut, yaitu wa za'amu ay al-mu'tazilah, dan mereka orang-orang Mu'tazilah itu, atau golongan Mu'tazilah itu mengklaim serta wal mukadzibuna bil qadari, orang-orang yang mendustakan takdir, annahum yamlikuna ad-durra wan naf'a, bahwa mereka itu mengklaim bahwa mereka memiliki kuasa atas mudarat dan juga manfaat bagi li anfusihim, bagi diri mereka sendiri. Raddan liqaulihi ta'ala,
sebagai bentuk penolakan dari firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sudah bahas, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah aku tidak memiliki kuasa yang menarik manfaat atau yang mendatangkan manfaat serta yang bisa menolak madarat bagi diriku sendiri kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan kutipannya, wa nihirafan anil Qur'an, dan mereka apa yang mereka lakukan itu bagian dari bentuk penyimpangan dari Al-Qur'an, wa amma ajma'al muslimuna alaihi, serta dari apa yang disepakati atau konsensus para ulama muslim atasnya. Wa za'amu, dan mereka juga mengklaim annahum yanfariduna bil qudrah, bahwa mereka itu mandiri, ya, tak membutuhkan campur tangan Tuhan, maksudnya dalam kekuasaan diri mereka atas perbuatan mereka, ala a'malihim, atas perbuatan mereka, duna rabbihim, tanpa ada campur tangan Tuhan mereka. Wa athbatu li anfusihim, dan mereka menetapkan bagi diri mereka ghinan anillah azza wa jalla, tidak membutuhkan atau tidak butuh pertolongan atau kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wasafu anfusahum, dan mereka mensifati diri mereka bil qudrah, dengan kekuasaan, ala ma lam yasifullah bil qudrah alaihi, dengan kekuasaan atas sesuatu yang mereka tidak mensifati Allah memiliki kuasa atas diri mereka, alias mereka tidak mengatakan bahwa Allah itu memiliki kuasa atas diri mereka. Ilahahuna, dalam poin ini atau pada poin ini atau pada perkataan ini, kalamuhu bilafdhihi rahimahullah, kutipan perkataan beliau yaitu Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dengan lafadz aslinya, wa huwa yadullu dalalatan wadhihatan, dan perkataan ini menunjukkan secara jelas gamblang, ya, ala annahu, bahwa Imam Al-Asy'ari lam yunkir alal Mu'tazilah, tidak mengingkari kaum Mu'tazilah, illa za'mahum, kecuali pada klaim mereka, yamlikuna, yaitu klaim mereka tentang kepemilikan mereka atas, yang pertama adalah al-istiqlal al-mustalzim, kemandirian mereka atas upaya mereka lil ghina anillahi al-batil bin naql wal aql, ya, di mana mereka mengklaim bahwa diri mereka memiliki madarat dan manfaat yang bisa mendatangkan manfaat maupun madarat bagi diri mereka secara mandiri tanpa ada izin atau tanpa pengecualian. Maksudnya berarti tanpa ada kuasa dari Allah. Dan ini, klaim ini, kesendirian mereka ini, mereka mengatakan bahwa mereka itu mandiri dalam kuasa mereka atas perbuatan mereka tanpa ada Tuhan yang memberi kuasa kepada mereka. Dan klaim ini sebenarnya adalah klaim yang batil secara nakal maupun akal, secara dalil nakli maupun akli. Tsumma ma'a tasrihil Asy'ari, kemudian dengan adanya penegasan dari Imam Al-Asy'ari bimithli hadza, dengan model ini atau dengan penguatan kutipan ini, fil Ibanah, dalam kitab Ibanah, allati hiya al-umdah, yang mana itu merupakan pokok atau poin atau menjadi kitab rujukan, ya. Fa inna dalil alladhi istadalla bil Asy'ariyah, maka dalil yang digunakan oleh kaum Asy'ariyah, orang-orang Asy'ariyah, ala annal qudrah al haditsah ghairu mu'athiratin aslan,
khususnya orang-orang Asy'ariyah yang mutaakhirin, untuk menyatakan bahwa kuasa yang baru atau kuasa yang baru dimiliki hamba, yang ada dalam diri hamba, itu sama sekali ghairu mu'athiratin, tidak memiliki efek atau pengaruh aslan pada hakikatnya. Al-madkur fil mawaqif wa ghairihi, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Mawaqif dan kitab-kitab yang serupa lainnya. Innama yalzamu minhu butlanu listiqlal, sebagaimana yang disebutkan tadi dalam kitab Mawaqif dan sebagainya. Sebenarnya dalil itu hanya mengharuskan batalnya kemandirian mutlak yang diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah, alias apa yang diungkapkan oleh Syekh Al-Asy'ari dan yang lainnya, baik dalam kitab Ibanah maupun kitab Mawaqif, itu merupakan bantahan bagi orang-orang Mu'tazilah yang mengklaim bahwa diri mereka itu mandiri secara mutlak tanpa ada bantuan dari atau limpahan dari kuasanya Allah, sebagaimana diklaim oleh orang-orang Mu'tazilah itu. Innama yalzamu minhul butranul istiqlal alladhi yadda'ihil mu'tazilah la ma istadallu bihi alaihi min nafyi ta'thir bil kulliyah anil qudrah al hadithah. Bukan untuk meniadakan pengaruh al-mu'athirah, ya, secara mutlak dari kuasa hamba, sebagaimana yang mereka pahami. Jadi hakikatnya Syekh Al-Asy'ari tidak menyebutkan pengaruh secara mutlak kepada hamba. Tapi di sini dia hanya menyebutkan tentang bantahannya terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengklaim demikian. Wa dzalika li anna tamannu' al-lazim minhu al-mustalzim lil mahalat al-madhkurah thumma innama yalzamu ala taqdir al-istiqlal. Hal itu karena argumen, ya, at-tamannu' yang disebutkan tadi, yaitu atau bahasanya itu kontradiksi yang muncul tadi, ya, itu melahirkan kemustahilan yang disebutkan di sana hanya akan terjadi jika kita berasumsi adanya kemandirian secara mutlak. Artinya kalau ada kontradiksi apa yang diungkapkan oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari tentang kemandirian mutlak itu dengan yang disampaikan oleh Mu'tazilah, padahal yang dikritiki itu bukan seluruhnya yang diungkapkan oleh orang-orang Mu'tazilah, tapi fokusnya adalah khususnya adalah yang berhubungan dengan kekuasaan atau kemampuan hamba untuk berbuat itu tadi. Karena orang-orang Mu'tazilah mereka menganggap hamba itu pada hakikatnya punya kuasa mutlak untuk menentukan nasibnya sendiri, baik itu nasib yang buruk maupun nasib yang baik. Artinya Tuhan tidak ada sangkut pautnya dengan kuasa maupun takdir hamba. Secara nggak langsung mereka mengatakan demikian, dan ini dibantah oleh Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari tadi. Wa amma idza kana al-qudrah al-haditha ghairu mustaqila bil ijad. Adapun jika kuasa baru yang dimiliki hamba itu tidak mandiri alias itu bagian dari luberan kekuasaan dari Tuhan, ya, dalam mewujudkan perbuatannya, bil ijad dalam mewujudkan perbuatannya, bal la tu'athir illa bi idnillahil haqqi, melainkan ia tidak memberi efek, memberi akibat, memberi pengaruh kecuali dengan izin Allah yang maha hak, kama huwal haq, yang memang sebagaimana itulah yang benar, ya. Al-madlul alaihi bil kitab wa sunnah, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an maupun sunnah, serta wan nadar as-sahih, nalar yang sehat, wal kasab as-sharih, dan juga kasyaf atau penyingkapan yang jelas, yang gamblang, yang benar. Fala tamanu alaziman, maka sama sekali tidak akan ada tamanu atau kontradiksi dalam ungkapannya ini. Kama yadharu bita'ammul fid dalil wal madkur, sebagaimana apabila ini kita bisa renungkan secara detail, secara mendalam dari dalil-dalil yang disebutkan tadi atau yang mereka sebutkan tadi. Wa huwa kama huwa fil mawaqif hakadha,
Dan dalil tersebut sebagaimana diungkapkan dalam kitab Mawaqif adalah begini. Lau kana fi'lul 'abdi biqudratihi wa ta'thiriha fihi wa annahu waqi'un biqudratillah. Lau kana, seandainya perbuatan hamba itu terjadi, fi'lul 'abdi terjadi biqudratihi karena kuasanya sendiri atau ta'thiri dan efek dari kuasanya fihi dalam perbuatan tersebut, wa annahu waqi', dan pada saat yang sama perbuatan itu juga terjadi bi qudratillahi karena kuasa Allah taala, lima sanubarhinu ala annahu ta'ala qadirun ala jam'il mumkinat, karena kami nanti akan membuktikan bahwa Allah itu maha kuasa atas seluruh mumkinat. Maksudnya begini, jadi kalau ada kuasa Allah, terus hamba juga kuasa, Allah ada kuasa, kan ada kontradiksi di dalamnya. Berarti ada dua kuasa. Allah berkuasa, hamba juga berkuasa. Ini kontradiktif, maksudnya begitu. Padahal Allah itu qadirun ala jami'il mumkinat. Allah itu maha kuasa atas seluruh yang mungkin, yang mungkin atau zat yang makhluk yang terjadi barusan, yaitu para makhluknya. Falau aradallahu syai'an, maka seandainya Allah berkehendak untuk melakukan sesuatu atau menghendaki sesuatu, wa aradal abdu diddahu, namun hamba menghendaki kebalikannya, lazima ima wuqu'uhuma aw adamuhuma ma'an, maka konsekuensinya adalah yang pertama, wuqu'uhuma, keduanya terjadi secara bersamaan, atau keduanya adamuhu mamaan, tidak terjadi sama sekali. Dan ini jelas mustahil semuanya. Kalau keduanya terjadi, umpamanya Allah ingin begini, manusia ingin begitu, duanya sama-sama terjadi, kan mustahil. Berarti kuasa Allah bertentangan dengan kuasa manusia, gitu. Kan mustahil. Atau keduanya tidak terjadi juga, padahal Allah sudah berkehendak. Kan hamba berkehendak kebalikannya, Allah berkehendak yang lain. Ternyata yang terjadi adalah tidak terjadi keduanya, alias tidak ada efek sekali apa yang dikehendaki Tuhan. Berarti Tuhan tidak punya kuasa, dan itu juga mustahil, gitu. Maksudnya begitu. Au kaunu ahidihi ma ghairu qadirin ala ma furida qudratuhu alaihi wa ta'thiruhu fi ay al-lawazim kullu muhalat. Atau mungkin salah satu dari keduanya, Tuhan atau hamba, menjadi tidak berkuasa atas apa yang diasumsikan tadi, yang ia kuasai dan pengaruhi, dan seluruh konsekuensi yang ada itu berarti akan menimbulkan kemustahilan, gitu. Karena ada yang menang salah satu, berarti seakan-akan ini ada pertentangan antara dua kuasa, gitu. Kan lucu jadinya, mustahil, dan itu jelas. Itu di sini akhirnya Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan pendapatnya. Untuk itu aku penulis katakan, wala yakhfa anna idza qulna, tidak samar lagi, tidak bisa dipungkiri lagi, anna idza qulna, bahwa jika kita mengatakan inna qudratal abdi, bahwa kuasa hamba itu la tu'athiru, tidak memiliki pengaruh, illa biidnillahi, kecuali dengan izin Allah, wa masyiati, dan kehendaknya juga. Fa idza sya'al abdu, maka jika hamba itu menghendaki sesuatu, malam yasha Allah, yang tidak dikehendaki oleh Allah, la yaqa' aslan, maka hal itu tidak akan terjadi sama sekali. Lam yalzam syai'un minal mahalat al-madhkura bila syubhah, dan hal ini tidak akan melahirkan kemustahilan yang disebutkan tadi tanpa keraguan, gitu loh. Alias kalau seperti ini ya jelas wajarnya, gitu loh. Ya memang begitu, gitu. Manusia nggak punya pengaruh sama sekali dalam dirinya.
punya pengaruh pun itu atas izin dan kehendak dari Allah. Maka apapun yang dikehendaki hamba, tapi Allah tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Demikian juga sebaliknya. Amal awal al-awwalani, adapun yang dua hal yang pertama, dua konsekuensi yang pertama, fadhahirun itu sudah jelas sekali ya. Tidak akan terjadi karena hanya kehendak Allah saja yang berlaku. Maksudnya yang tadi diungkapkan ya, yang dua konsekuensi pertama tadi yang diungkapkan bahwa hanya kehendak Allah saja yang berlaku, kehendak hamba tidak umpamanya. Itu kan seakan-akan Allah menyalahi kehendaknya untuk memberikan suatu pilihan atau ikhtiar kepada hamba gitu. Makanya di sini ada konsekuensi yang ketiga ya. Wa amma tsalitsu fali anna ma faradna al-'abda. Ataupun konsekuensi yang ketiga, karena kita tidak pernah berasumsi bahwa hamba itu qadiran ala ma lam yasha'illah hatta yalzam khilaful mafrud. Bahwa hamba itu berkuasa. Kita tidak berasumsi ya bahwa hamba itu, kita ini maksudnya adalah Syaibur Al-Qurani, dia tidak berasumsi bahwa hamba itu berkuasa atas sesuatu yang dikehendaki Allah sehingga tidak terjadi penyimpangan dari asumsi awal. Hal ini tentu wa huwa dhahirun haddal kul fi insafin wa billahi taufik, dan ini tentu sangat jelas batasannya secara menyeluruh, dan tentu ini yang paling moderat, yang paling adil. Wa billahi taufik, dan semoga Allah yang memberi. Dan dengan Allah lah semua taufik dan hidayah itu muncul. Wa mimma yuwaddihu al-maqam. Di antara hal yang sangat memperjelas kedudukan yang diungkapkan tadi, ma'auradahul hafidh al-Suyuti, yaitu apa yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidh al-Suyuti rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, fil Jami' al-Kabir, dalam kitabnya Jami' al-Kabir, ma'zuwan ila Abi Nu'aim fil Hilyah, yang mana ungkapan yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Suyuti dalam Jami' Kabir ini ternyata disandarkan atau mengutip dari Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyah. Manasu, yang teksnya adalah An Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, an Yahya bin Sulaim, dari Yahya bin Sulaim, an Ja'far bin Muhammad, dari Ja'far bin Muhammad, an abihi, dari ayahnya, an Abdillahi, dari Abdullah bin Ja'far bin Ja'bar, an Ali bin Abi Thalib, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, semoga Allah meridhoi semuanya, annahu khotoban nasa, bahwa suatu hari beliau berkhutbah, berarti Sayyidina Ali, kepada manusia, yauman, faqala, kemudian beliau berkata, fi khutbatihi, dalam khutbahnya, wa ajabu ma fil insani qalbuhu, hal yang paling menakjubkan pada manusia adalah hatinya. Wasaqal kalam ila an qala, lalu beliau melanjutkan perkataannya hingga ungkapan yang beliau ucapkan, yaitu faqama ilahi rajulun mimman kana yashhadu ma'ahu al-jamal, seorang lelaki yang pernah ikut perang Jamal bersamanya berdiri dan berkata. Ini yang diungkapkan dalam cerita itu ya, bahwa ketika Sayyidina Ali itu berpidato, kemudian ungkapannya seperti tadi itu, ada seorang laki-laki dari yang pernah ikut dalam perang Jamal itu berkata kepada Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, akhbirna anil qadar, wahai Amirul Mukminin, beritahukanlah kepada kami tentang qadar. Qadar itu maksudnya adalah takdir.
Jadi salah satu yang hadir di situ, seorang laki-laki tadi bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, apa itu takdir? Begitu. Faqala, kemudian Sayyidina Ali menjawab, bahrun amiqun fala taliju. Takdir itu adalah lautan yang dalam, janganlah engkau selami. Ya, berarti mungkin agak sangat susah untuk diekspresikan, mungkin seperti itu ya. Qala, kemudian laki-laki itu berkata lagi, mungkin laki-laki itu masih penasaran ya. Ya Amirul Mukminin, akhbirna 'anil qadar. Wahai Amirul Mukminin, beritahukan kami tentang takdir itu apa gitu loh. Faqala, kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, sirullahi, itu adalah rahasia Allah, fala tatakallafu, maka janganlah engkau memaksakan diri untuk memahaminya. Luar biasa ya. Saya yakin orang laki-laki tadi pasti juga penasaran, karena loh kok semakin tidak diterangkan gitu ya, mungkin begitu ya. Dia berkata lagi, qala ya Amirul Mukminin, akhbirna 'anil qadar. Wahai Amirul Mukminin, beritahukanlah kepada kami tentang takdir itu apa gitu. Qala amma idza abaita, kemudian Sayyidina Ali pun menjawab, jika engkau bersikeras atau berkeinginan kuat untuk tahu gitu ya, fa innahu amrun baina amrain, maka itu adalah suatu perkara di antara dua perkara. La jabra wala tafwid. Tidak ada jabar itu keterpaksaan secara mutlak, wala tafwid, dan tidak juga ada tafwid, pelepasan kewenangan mutlak kepada manusia. Artinya manusia itu tidak lepas dari kuasa Tuhan secara mutlak dan juga tidak bebas secara mutlak. Manusia itu tidak terpaksa secara mutlak, alias tidak dipengaruhi kuasa secara mutlak juga, dan juga tidak dilepaskan secara mutlak dari kuasa Tuhan. Qala, kemudian laki-laki itu bertanya kembali, ya Amirul Mukminin, inna fulanan yaqulu bil istita'ah wa huwa hadiruka. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya fulan, orang itu kemarin, mungkin karena dia itu mendengar ada orang itu berpendapat beda dengan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin tadi ya. Makanya dia cerita kepada Amirul Mukminin, kepada Sayyidina Ali, sesungguhnya si fulan itu berpendapat tentang al-istita'ah, kemampuan manusia, dan dia hadir bersamamu di sini gitu. Nah, mendengar ini, Sayyidina Ali bagaimana? Dia berkata, qala alayya bihi. Coba bawakan orang itu yang ngomong tadi itu. Kalau manusia itu punya kemampuan dirinya sendiri tanpa ada sangkut pautnya dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Coba suruh ke sini. Fa'aqamuhu, maka mereka memberdirikannya. Orang yang punya pendapat tadi itu ya. Falamma ra'ahu min sayfihi an qadri arba'i asabi' faqala. Ketika orang itu melihat Ali menarik pedangnya sekitar 4 jari, ya, 4 jari ya. Sayyidina Ali lihat orang itu sudah berdiri, kemudian Sayyidina Ali itu menarik pedangnya, kemudian pedangnya ini diacungkan kepada orang tadi, jaraknya sekitar 4 jari dari tubuhnya. Kemudian Sayyidina Ali pun berkata di dalam peristiwa itu, faqala al-istita'ah tamlikuha ma'allahi au min dunillah. Nah, ini pertanyaan yang apa ya, untuk mengafirmasi apa yang dipahami lelaki tadi ya, yang katanya berpaham bahwa manusia itu punya usaha yang mutlak yang dia harus lakukan tanpa ada sangkut pautnya dengan Tuhan, alias apapun yang dilakukannya itu semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Namun semuanya itu hanya upaya dan kuasa sendiri, dia sendiri, tanpa ada pelimpahan kuasa dari Tuhan.
Makanya Sayyidina Ali pun berkata demikian. Al-istita'ah tamlikuha ma'allah aw min dunillah. Nah, coba kamu jawab ya. Al-istita'ah, kemampuan berbuat itu ya. Apakah engkau tamlikuha, memilikinya, ma'allah, bersama Allah, atau min dunillah, tanpa Allah gitu loh. Wa iyyaka an taqul ahadahuma fa tartadda fa adrib unuk. Awas loh, jangan sampai engkau katakan salah satu dari keduanya gitu. Jadi, salah satu dari yang diungkapkan tadi oleh Sayyidina Ali, kemampuan itu bersama Allah atau tanpa Allah gitu loh. Jangan sampai kamu jawabnya salah satu dari keduanya. Kalau kamu jawab salah satu dari keduanya, niscaya engkau murtad dan aku akan menebas lehermu. Nah, gitu. Itu kata Sayyidina Ali. Unik ya. Nah, kita bayangkan waktu itu mungkin orang itu juga langsung gugup gitu ya. Qala, kemudian Sayyidina Ali pun bertanya. Orang itu pun bertanya. Kemudian orang itu pun bertanya karena dia itu gemetar ya mungkin ya. Ada ungkapan seperti itu dari Sayyidina Ali, dia bertanya, "Fama aqulu ya Amirul Mukminin?" Terus aku harus ngomong apa Sayyidina Ali gitu. Apa yang harus aku katakan wahai Amirul Mukminin? Qala, kemudian Sayyidina Ali menjawab, "Qul, katakanlah, la amlikuha, qul amlikuha, katakanlah aku memilikinya billahi, dengan atau karena Allah. Alladzi insya'a, yang jika dia menghendakinya, malakanihi, maka dia akan menjadikanku memiliki kuasa itu." Intah, ini selesai kutipannya dalam kitab itu tadi. Menarik ya, apa yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Quran ini dari peristiwa yang ditulis tadi, yaitu peristiwa dari Sayyidina Ali dan dari awal tadi pendapatnya Al-Asy'ariyah, sangat jelas sekali bagaimana poin-poin yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Quran ini dalam menjelaskan tentang bait akidah yang diungkapkan oleh guru beliau ini. Yang pertama adalah bahwa orang-orang Asy'ariyah sendiri yang mutaakhirun, mereka mengkritiki generasi sebelumnya dengan ungkapan usaha dan kemampuan manusia itu wairu mu'athirah aslan, sama sekali tidak memberi efek atau dampak pada perbuatan, alias perbuatan murni ciptaan Tuhan, manusia hanya melewatinya. Namun tadi dibantah oleh penulis bahwa kemampuan manusia itu sama sekali tidak ada efek ya, atau dampak pada perbuatan manusia, alias semuanya ya karena Allah gitu ya. Ternyata ini dibantah oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dengan cerita tadi. Itu salah. Jika kita merujuk pada pendiri mazhab yaitu Imam Al-Asy'ari, yaitu dalam kitabnya Al-Ibanah, beliau tidak pernah menafikan kemampuan manusia secara total. Alias manusia itu enggak mutlak bebas, tidak mutlak juga terpaksa atau dipaksa seperti robot ya, seperti orang-orang Jabriyah dan sebagainya. Enggak mutlak dua-duanya. Yang beliau tolak itu pendapatnya orang Mu'tazilah yang mengklaim tentang istiqlal, kemandirian mutlak itu yang dikritiki hanya itu sebenarnya. Untuk itu di sini penulis Syekh Ibrahim Al-Qurani ini memberikan suatu solusi akhir, di antaranya kemampuan manusia itu punya efek, tapi efek tersebut terjadi dengan izin Allah. Nah, ini tentu kita pahami sebagai jalan tengah ya, al-insaf. Dan meruntuhkan tamanu' tadi, kontradiksi dua kuasa. Kalau ada yang menyebutkan tadi Allah itu berkuasa, sama-sama hamba juga berkuasa, alias ada dua kuasa berjalan dalam diri hamba. Itu juga kontradiksi ya itu.
itu juga diruntuhkan. Kalau manusia punya kuasa dan Tuhan punya kuasa, kalau mereka bertengkar bagaimana? Tuhan maunya A, manusia maunya B. Terus siapa yang menang? Ya pasti bentrok gitu. Makanya penulis di sini menjawab dengan sangat cerdas ya. Bentrok itu baru terjadi kalau dua-duanya merasa mandiri. Tapi itu kan sudah sepakat dari awal bahwa kuasa manusia itu bersumber dari izin Allah gitu loh. Jadi kalau Tuhan tidak izin, ya kuasa manusia tidak akan ada, tidak akan jalan, tidak akan muncul. Maka tidak pernah ada bentrok sama sekali dalam pemahaman ini. Berarti antara orang-orang Asy'ariyah yang dulu dengan orang Asy'ariyah yang sekarang sebenarnya sama aja pendapatnya itu. Nggak ada sama sekali kontradiksi antara keduanya. Dan puncak argumen yang diterangkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani adalah cerita yang diungkapkan dari Sayyidina Ali ini. Nah ini yang paling menarik. Bahwa Sayyidina Ali, kisah Sayyidina Ali ini sebagai poin puncak, klimaks ya. Bahasa kita skakmat ya. Karena ini pendapatnya sahabat ya. Yang sempurna sekali, yang menjelaskan tentang takdir. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengancam untuk memegang kuasa berarti ada dua Tuhan ya. Maka ini jelas musyrik gitu loh. Ini standar ganda ini. Yang kedua adalah aku punya kemampuan tanpa Allah, alias Allah melepas diri dari kemampuanku. Jadi apapun yang aku lakukan semuanya ya karena diriku sendiri. Ini jelas pemahaman orang-orang Mu'tazilah ini, merasa mandiri tanpa Tuhan itu ya. Terus bagaimana rumusan yang paling tepat, yang paling insaf, yang paling moderat adalah yang dijawab oleh Sayyidina Ali sendiri. Bahwa aku punya kemampuan billah karena Allah. Yang jika dia mau, dia akan berikan kepadaku. Jika dia tidak mau, ya tidak akan berikan. Berarti kalau dia tidak berkehendak, ya aku tidak mampu. Ini adalah definisi sejati dari al-kasbu, upaya manusia itu. Manusia punya kemampuan bertindak, tapi kemampuan itu tentu adalah pinjaman atau anugerah dari Allah yang bisa dia cabut kapan saja dia mau. Itu saja yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Dan juga terkait dari apa yang kita pahami dalam poin-poin ini, kita sangat memahami bagaimana konsep takdir dalam dunia saat ini juga itu bisa kita pahami melalui konsep-konsep yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani dalam kitab ini. Wal'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.